Shalom, selamat pagi saudara. Saya senang sekali dapat menjumpai saudara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat. Oleh karena beberapa hari yang lalu saya sempat dirawat di sebuah rumah sakit rujukan pemerintah oleh karena saya terinfeksi virus COVID-19 dan dinyatakan positif corona. Saya nggak pernah berpikiran, nggak pernah membayangkan bahwa saya bisa terpapar virus ini, oleh karena saya pikir kondisi tubuh saya baik, saya cukup fit. Namun ketika saya mulai batuk-batuk dan mulai demam, saya mulai khawatir. Tapi saya masih tetap menyangkali dan berkata ini hanya sakit biasa. Lalu saya memeriksakan diri ke klinik. Saya coba tanya sama dokter klinik, "Dok, ini corona atau bukan?" Tapi dokter kliniknya meyakinkan saya bahwa ini bukan, ini sakit batuk biasa. Sehingga beliau memberikan kepada saya obat batuk dan antibiotik selama 3 hari saya minum. Karena tidak ada perbaikan, saya kembali ke dokter yang sama dan bertanya lagi, "Ini virus corona apa bukan ya, Dok ya?" Tapi dokternya meyakinkan, bukan. Lalu akhirnya saya dikasih obat lagi antibiotik dan obat batuk untuk 3 hari berikutnya, dan kondisi saya justru malah semakin memburuk. Saya bisa memahami mengapa dokter mungkin keliru dalam mendiagnosa kasus-kasus gejala-gejala COVID, oleh karena ini mungkin pertama kalinya dokter pun berhadapan dengan penyakit ini, dengan virus ini, sehingga kita harus bisa memahami keadaan mereka dan mungkin ketidakmampuan mereka untuk mendiagnosa dengan tepat. Saya percaya setiap dokter pasti sudah berusaha untuk bisa menyembuhkan dan membuat pasien mereka sehat kembali. Lalu akhirnya saya memilih untuk pergi ke sebuah rumah sakit rujukan pemerintah dan mencoba memeriksakan diri ke sana. Saya datang kurang lebih jam 8 pagi. Nah, namun saya baru bisa dapat antrian yang kedua, saudara, karena kuotanya 50 orang dan kuota itu sudah terpenuhi sehingga saya harus tunggu kloter kedua. Saya dapat jadwal akhirnya jam setengah 12 siang. Jadi selama jam 9 saya mulai masuk daftar tunggu sampai jam setengah 12. Itu perjuangan yang luar biasa karena batuk-batuk, lalu nafas jadi mulai pendek-pendek, lalu badan pegal-pegal, lemah, lalu saya nggak makan oleh karena mual-mual, muntah-muntah. Jadi badan saya waktu itu lemah sekali, tapi saya pikir saya harus cek di sini, saya pengen tahu ada apa dengan saya. Nah, ketika akhirnya jadwal saya untuk dicek tiba, ternyata saya cuma ditanya-tanya saja, lalu disarankan untuk ronsen. Akhirnya saya ronsen dan saya harus ngurus-ngurus untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Itu pun menghabiskan waktu lagi mungkin dari jam setengah 1 sampai setengah 4. Dan saya coba makan roti sedikit, itu pun saya nggak bisa. Saya coba minum teh yang manis-manis supaya badan saya ada masuk gula dan lain sebagainya. Setengah 4 saya putuskan kembali ke rumah dan itu badan saya udah lemah sekali. Ketika saya sampai di rumah, saya baring di tempat tidur di rumah, saya bilang, "I just wanna be here. I just wanna be here." Saya cuma pengen di sini. Karena penderitaan waktu kita tes itu begitu luar biasa buat saya. Dan menjelang malam kondisi saya justru semakin parah. Saya makan sedikit sekali, batuk-batuk, lalu demam sampai 39,3 kalau saya tidak salah. Dan akhirnya istri saya dan beberapa rekan berinisiatif untuk mencoba menghubungi puskesmas atau juga dinkes untuk mencari tahu apakah saya bisa langsung dibawa ke rumah sakit, karena mereka mendapati kondisi tubuh saya yang semakin menurun. Khususnya istri saya, ketika dia melihat saya, dia berkata bahwa kamu kayaknya penyakitnya beda ini, kamu gak bisa handle sendiri. Sehingga ketika pihak puskesmas menghubungi saya melalui video call,
Dia lihat kondisi saya, cara saya bicara seperti apa, udah susah. Akhirnya mereka menjadwalkan untuk esok malamnya saya dijemput. Saya dijemput oleh rumah sakit sekitar jam 8 malam. Lalu saya mulai packing, bawa tas. Dan waktu saya keluar dari rumah pamit dengan istri dengan anak, lalu menuju lift, ternyata ada yang men-shoot video tentang saya di bawah. Jadi video ini sempat viral sampai ke Bandung. Yang lucunya adalah keluarga saya di Bandung waktu itu memforward video ini ke istri saya dan berkata, hati-hati, di Jakarta udah ada yang kena, mungkin ini apartemen kamu ya, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah saya. Lalu akhirnya saya dibawa oleh rumah sakit pakai ambulans. Dan di sepanjang perjalanan itu, saudara, saya berkata pada Tuhan, terima kasih. Saya rasa ini yang terbaik sehingga saya pun bisa melindungi keluarga saya. Saya memang sempat khawatir kalau mungkin istri dan anak saya terpapar, oleh karena kami sempat tidur dalam satu tempat tidur, kamar yang sama selama beberapa hari. Tapi saya coba abaikan dulu kekhawatiran itu. Nah, di ambulans, saudara, saya nangis. Saya sempat nangis berkali-kali, berhenti lalu nangis lagi, berhenti lalu saya nangis lagi. Tapi saya nangis bukan untuk diri saya sendiri, saya nangis untuk para perawat, para dokter, ya, setiap tenaga medis. Di situ tiba-tiba ada kesadaran yang kuat bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Mereka pun sebenarnya ketika merawat kami, mereka pun sedang membahayakan diri mereka. Dan ketika saya sampai di rumah sakit, saya langsung dibawa ke sebuah ruangan. Lalu saya ingat bahwa pagi harinya saya dipindahkan ke kamar lain. Hanya sendirian saya di kamar itu. Saya banyak merenung ketika saya ada di kamar itu sendirian, karena gak ada yang bisa diajak ngobrol atau yang ngajak ngobrol saya. Lalu di kamar itu sementara nafas sesak dan batuk-batuk yang gak berhenti. Dan sebenarnya ketika kita sendirian itu sebenarnya lebih menakutkan ya, saudara ya. Walaupun saya orangnya introvert, sukanya menyendiri, saya sempat bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah saya ini memang terkena virus corona atau mungkin cuma penyakit lain saja? Saya masih tetap meyakini bahwa saya tidak terkena virus corona. Besoknya saya dipindahkan lagi ke ruangan lain. Di situ ada 6 orang. Saya baru tahu bahwa ini adalah orang-orang yang memiliki gejala yang mungkin sudah payah dengan batuk dan sesak nafasnya, tapi belum ketahuan hasilnya apakah mereka positif corona atau tidak. Jadi ada kurang lebih 5 orang di ruangan itu. Di situ saya merasa agak nyaman karena ada orang, walaupun saya mungkin belum bisa ngobrol kepada mereka, karena ketika mereka seringkali tanya-tanya sama saya jawab cuman sepotong 2 potong kalimat, ya, tidak, oh ya, gitu. Lalu saya akhirnya bilang sama rekan-rekan, teman-teman di ruangan tersebut, maaf kalau saya nggak bisa ngobrol terlalu lama karena nafas saya ini kok masih pendek-pendek, saya agak sesak kalau ngomong. Dan saudara, pada masa-masa seperti itu ada beberapa hal sebenarnya yang membuat kita bisa menjadi khawatir lalu menjadi takut. Yang pertama adalah karena berita yang kita baca. Oleh karena ketika saudara membaca berita tentang virus corona, lalu berapa yang meninggal, meninggalnya karena apa dan lain sebagainya, itu bisa mengintimidasi saudara. Karena virus ini membunuh seseorang dengan tempo cepat. Jadi tidak akan ada dokter bilang, Pak, umur Bapak 5 hari lagi, nggak ada. Tidak satu orang pun dokter yang bisa tahu keadaan apa yang akan terjadi selanjutnya atas satu pasien. Dan itu yang sempat membuat saya shock ketika saya sempat WhatsAppan dengan sahabat saya dalam pelayanan. Dan saya bertanya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Dia bilang, sudah baik Pak, sudah baik. Ya, semoga bisa cepat pulang. Tapi keesokan harinya ketika saya WhatsApp pagi-pagi, dia nggak jawab. Saya baru tahu bahwa dia sedang masuk masa-masa kritis. Dan akhirnya dinyatakan meninggal. Di situ saya merasa sedih sekali, saudara. Karena kami punya gejala yang sama, punya keluhan yang sama. Kami berjuang bersama, WhatsAppan, saling menguatkan satu sama lain. Dan ketika sahabat saya dalam pelayanan ini meninggal, saya bertanya lagi sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan?
dan saya belum dapat jawabannya pada saat itu. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa terkadang Tuhan punya misteri yang Dia mau pegang sendiri. Nah, ketika akhirnya saya mulai berangsur-angsur pulih, saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya diizinkan untuk hidup sedangkan rekan saya harus meninggal? Bukan berarti saya nggak bersyukur karena saya hidup, tapi saya bingung apa kriterianya sehingga seseorang diizinkan hidup dan yang lain dibiarkan meninggal. Dan karena saya tidak menemukan jawabannya, saya cuma bisa berkata bahwa Tuhan punya rencana, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu punya misteri yang manusia tidak akan pernah bisa mengerti. Namun ketika kita tetap mempercayai Tuhan, sekalipun kita tidak bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan Allah memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran. Pada masa-masa saya merasa saya mungkin sedang dalam kondisi yang cukup payah di rumah sakit. Saya ingat masa ketika saya tidak ingin turun dari tempat tidur, sekalipun merasa ingin buang air kecil. Karena saya membayangkan kalau saya turun dari tempat tidur, aduh, itu perjalanan itu sepertinya jauh sekali. Batuk-batuk dari sejak bangkit dari tempat tidur, berjalan sampai pada akhirnya masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi batuk-batuk lagi, sesak nafas, coba atur pernafasan, pulang, keluar lagi dari rumah sakit, kembali ke tempat tidur. Saya bisa habiskan mungkin kurang lebih 10 menit cuma untuk berbaring di tempat tidur, mencoba netralkan pernafasan saya. Lalu itu akan berlangsung cukup lama sampai akhirnya nafas tidak agak enak. Tapi saudara, ketika saudara ada dalam sebuah ruangan di mana orang-orang di sekeliling saudara juga payah sakitnya, itu adalah sebuah pengalaman yang bisa membuat kita terintimidasi. Karena kalau malam-malam saudara kita mau tidur, saya bisa dengar tuh nafas orang. Waduh, kalau malam-malam kita udah mulai dengar nafas, suara nafas seperti itu. Dan nafas kita sendiri sesek. Itu sepertinya kapan aja nafas bisa hilang. Dan saya pada masa-masa lemah seperti itu, sulit buat saya untuk bisa fokus dengan apa maunya Tuhan. Saya banyak sekali bertanya-tanya. Dan sulit buat saya untuk mengaktifasi iman pada masa itu, untuk bahkan menghardik, mengusir penyakit dan lain sebagainya. Saya lemah pada masa itu, mau lakuin apa aja sepertinya sulit. Bahkan dalam beberapa hal mungkin ketika saudara merasa sesak nafas, saudara seperti mau give in into keadaan itu, seperti sudahlah karena sesak nafas tadi. Tapi tiba-tiba Tuhan beri saya sebuah gambaran tentang 4 orang teman yang membawa teman mereka yang lumpuh. Ya, mereka bawa 4 teman mereka yang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka jebol atap rumah sehingga teman mereka yang lumpuh dapat mereka turunkan tepat di depan Yesus. Dan akhirnya temannya disembuhkan. Saya rasa pada saat itu Tuhan sedang bicara sama saya. Izinkan doa dari orang-orang, izinkan iman dari orang-orang di sekelilingmu, menguatkanmu dan membawamu datang kepadaku. Dan hari itu saya sangat terhibur karena saya sempat menolak untuk meresponi WhatsApp yang masuk ke handphone saya. Saya menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Saya hanya pengen sendiri pada saat itu, ingin menghadapi ini sendirian. Namun ketika Tuhan beli gambaran itu, saya mengerti peranan dari doa orang percaya yang bersatu hati dan bersepakat. Nah, itu membuat saya sangat terhibur, saudara, dan saya akhirnya mulai menerima setiap bentuk perhatian dari orang terhadap saya. Karena ketika mereka bersepakat untuk berdoa bagi saya dan bagi banyak orang, kita akan lihat mujizat terjadi di banyak rumah sakit, di banyak tempat. Saya juga bersyukur, saudara, oleh karena ketika saya di rumah sakit, saya mendapati keluarga saya diperhatikan. Karena ketika saudara dinyatakan positif corona, keluarga saudara
di karantina di rumah, tidak boleh keluar. Dan secara mental pun itu mempengaruhi mereka karena mereka seakan-akan sedang dijauhi. Saya bersyukur untuk setiap perhatian, setiap dukungan, support yang diterima keluarga saya, istri dan anak kami yang umur 4 tahun. Sangat luar biasa sekali, itu membuat saya merasa tenang karena keluarga saya disupport, dijaga. Saya tahu mereka baik-baik saja. Namun saudara, momen menegangkan muncul lagi ketika istri saya harus dites, rapid test selama 2 kali. Nah, kalau sampai istri saya dinyatakan positif, entah apa yang akan terjadi. Apakah dia nanti akan dibawa ke Wisma Atlet, dan akhirnya anak kami umur 4 tahun entah siapa yang ngurus, karena kami di Bandung, di Jakarta hanya bertiga, keluarga kami ada yang di Tangerang dan di Bandung. Jadi itu kekhawatiran saya lagi, bagaimana ini kalau istri sampai anak saya dites ternyata positif. Tapi puji Tuhan, rapid test pertama dan rapid test kedua menunjukkan bahwa mereka negatif. Itu mujizat yang luar biasa, saudara, karena ketika saya mulai sakit, saya cerita tadi bahwa saya sempat tidur dengan mereka, saya sempat menyentuh, batuk mungkin dekat mereka. Jadi mendapati keluarga saya dalam keadaan negatif corona itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Saya percaya sekali bahwa di masa-masa sulit Tuhan selalu beri kemudahan. Di masa-masa penuh tekanan, Tuhan selalu punya hal-hal yang bisa menghibur kita, sehingga kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, saudara, karena setelah 6 hari masa kritis saya lewat, nafas saya udah mulai enak. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena 5 hari pertama dikasih chloroquine. Ini menurut yang saya dengar dari dokter, kalau tidak salah. 5 hari pertama dikasih chloroquine, satu obat yang bisa membantu melawan virus ini. Lalu saya dikasih antibiotik lewat infus, ada 2 kantong, lalu 2 botol, lalu dikasih obat. Jadi kalau saya hitung obatnya mungkin 7 macam. Jadi sehari itu saya bisa mungkin minum obat 14 butir sampai 16 butir dalam sehari, termasuk vitamin. Total saya diisolasi, saudara, semenjak saya masuk rumah sakit sampai saya keluar rumah sakit itu 32 hari, dengan hitungan 18 hari di rumah sakit dan lanjut 14 hari di rumah. Saya nggak pernah membayangkan bahwa saya bisa mengalami momen seperti ini. Ya, tidak seorang pun bisa membayangkan hal-hal yang dapat terjadi kepada kita dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya penting sekali buat kita untuk selalu siap sedia ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang di luar bayangan, bahkan di luar pemikiran kita terjadi. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita dan buat semua orang yang mengasihi Dia. Pada saat saya berada di rumah sakit, saudara, saya sempat mendengar ada kurang lebih selama 2 atau 3 hari ada satu pasien di ruangan lain yang berteriak-teriak, menangis-nangis. Saya nggak tahu apa yang dia alami, apakah dia shock, tertekan, atau memang penyakitnya membuat dia merasa sakit. Dan juga di ruangan lain saya mendapati bahwa ada ruangan khusus bagi mereka-mereka yang harus dirawat menggunakan ventilator karena kondisi sesak nafas mereka udah sangat-sangat parah. Lalu belum lagi di ruangan kita sendiri, kita juga mendapati ada orang-orang yang ketika mereka teleponan dengan keluarga mereka, mereka berkata, saya takut mati, bapak takut mati, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga perlu untuk bisa dapat menjadi berkat dan kesaksian buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ingat berkata kepada satu bapak, ketika dia berkata, saya takut mati, ketika suster tanya, bagaimana pak, ada keluhan apa? Dia bilang sama suster, saya takut mati. Saya ingat saya bilang sama bapak itu, pak, sakit bapak mirip sama saya kok pak. Sekarang kondisi saya udah agak baikan, pasti nanti bapak juga agak baikan, karena kok sama dengan saya kondisinya. Lalu si bapak itu berkata, oh gitu ya pak, iya pak, santai aja, kondisinya sama kok sama saya aja bisa agak baikan sekarang, nanti juga bapak baikan kok seiring berjalannya waktu. Nah itu bisa cukup menghibur bapak ini. Bahkan luar biasanya adalah bapak ini akhirnya dinyatakan sehat dan bisa keluar dari rumah sakit lebih dulu dari saya.
Dan itu membuat saya cukup bersuka cita karena wah, puji Tuhan ya, ternyata yang membunuh seseorang nggak cuma penyakit, tetapi mental, keadaan jiwa seseorang punya peranan yang penting untuk membuat orang itu bisa bertahan berhadapan dengan virus corona ini. Waktu saya mendapati hasil tes swab saya menyatakan saya positif corona, saya sempat agak down, kecewa karena aduh, saya berharap harusnya negatif corona. Saya cerita sama istri saya, dan istri saya juga berkata bahwa dia sempat down waktu dengar itu. Namun puji Tuhannya adalah saudara, ketika saya dinyatakan positif corona berdasarkan hasil tes swab yang saya harus tunggu kurang lebih seminggu, saya sudah dalam kondisi yang jauh lebih pulih, sehingga keputusan itu tidak terlalu mempengaruhi saya. Justru saya pada masa itu sebenarnya sedang bersemangat untuk hidup bangkit melawan penyakit ini. Karena ketika saya mendengar sahabat baik saya dalam pelayanan meninggal karena penyakit ini juga, padahal kami sempat sharing-sharing, saya bahkan sempat menanyakan kabar beliau satu hari sebelumnya, dan dia berkata baik-baik saja. Maka saya sempat kaget ketika akhirnya sahabat saya ini harus meninggal di rumah sakit. Tapi ketika saya mendengar berita tentang meninggalnya beliau, sesuatu dalam diri saya mulai bangkit dengan berkata, saya harus bangkit, saya harus bisa menang, saya harus kembali bergairah untuk mau melayani Tuhan, saya harus punya semangat untuk bisa sepenuhnya pulih dari penyakit ini. Dan itu yang membuat hari-hari selanjutnya menjadi jauh lebih mudah bagi saya, dan saya justru lebih banyak fokus untuk bisa memberkati orang-orang lewat cerita, kesaksian, sharing, dan lain sebagainya. Kondisi saya berangsur-angsur pulih sejak hari ke-6, khususnya ketika sesak nafas itu sudah mulai hilang, tinggal batuk-batuk masih belum nafsu makan. Tapi saya mulai berpikiran bahwa oh, ini sih udah tanda-tanda pasti pulih, ini udah tanda-tanda pasti pulih. Jadi saudara, sebenarnya sesak nafas itu yang sangat mengintimidasi dibandingkan mungkin keluhan-keluhan tubuh lainnya yang saya alami. Dan ketika sesak nafas itu hilang, maka saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa saya akan sembuh, saya akan pulih. Saya bersyukur ada banyak orang-orang yang mengirimkan ayat firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Contohnya ayat-ayat di mana kau tidak akan mati tetapi hidup dan akan memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, itu ayat-ayat yang luar biasa yang terus-menerus saya renungkan. Di rumah sakit juga saya memperkatakan kepada tubuh saya hampir setiap hari bahwa tubuhku adalah bait Allah, bahwa tubuhku adalah rumah Allah, bahwa tubuhku adalah tempat di mana kemurnian, kekudusan, kesehatan, dan kelimpahan berkat Tuhan tinggal. Itulah sebabnya di dalam tubuhku tidak boleh ada virus, tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada sakit penyakit, karena tubuhku adalah rumah Tuhan. Itulah saudara kesaksian yang bisa saya sampaikan untuk saudara, supaya kita bisa sama-sama memahami mengenai wabah corona yang sedang terjadi hari-hari ini, namun juga menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tetap memegang kendali. Dan jika ada hal-hal yang tidak dapat kita jawab dalam hidup ini, kita selalu percaya bahwa adalah hak Tuhan untuk punya misteri, hak Tuhan untuk memegang rahasia, dan hak Tuhan juga jika Dia ingin membukakannya kepada kita. Tuhan pernah berkata, jika Dia datang ke bumi, adakah Dia dapati iman di bumi ini? Saya percaya di masa-masa krisis seperti ini, kiranya Tuhan mendapati iman di dalam diri setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.